Hai gengs, di dunia ini, ada banyak penemuan yang sukses besar dan mengubah dunia. Tapi ada juga penemuan yang justru hilang begitu saja. Entah karena dianggap terlalu berbahaya, terlalu canggih, atau terlalu mengganggu kepentingan besar. Mulai dari mobil listrik yang dihancurkan, mesin tenaga air yang berakhir misterius, sampai teknologi energi tak terbatas yang tiba-tiba ditinggalkan. Berikut ini, 10 penemuan canggih yang diduga disembunyikan karena terlalu berbahaya. Di akhir tahun 90-an, General Motors merilis mobil listrik bernama EV1, di mana mobil ini ramping, cepat, bertenaga listrik, dan langsung disukai siapapun yang mengendarainya. Bahkan, selebriti seperti Tom Hanks dan Mel Gibson pun ikut menggunakannya. Tapi anehnya, perusahaan General Motors tiba-tiba menghentikan produksinya. Dan bukan cuma berhenti produksi, tapi semua unit yang sudah ada justru ditarik kembali dan dihancurkan. Secara resmi, perusahaan beralasan mobil itu tidak menguntungkan dan tidak ada permintaan pasar yang cukup. Namun banyak orang yang meragukan alasan tersebut. Pasalnya, mobil ini sudah didukung jaringan stasiun pengisian di California, performanya handal, dan tidak butuh bensin. Namun, disitulah letak masalahnya. Bahkan pernah ada sebuah film dokumenter berjudul Who Killed the Electric Car, yang membahas bagaimana perusahaan minyak tidak senang dengan kehadiran mobil tanpa oli, tanpa bensin, dan nyaris tanpa perawatan. Banyak yang percaya, mobil EV1 bukan dihentikan karena gagal, tapi justru karena mobil ini mengancam kelangsungan bisnis para konglomerat minyak. Di tahun 90-an, seorang penemu bernama Stanley Meyer mengklaim berhasil menciptakan mobil yang bisa berjalan dengan air. Ia menyebut temuannya sebagai water fuel cell, sebuah alat yang konon mampu memecah air menjadi hidrogen dan oksigen dengan efisiensi cukup tinggi untuk menggerakkan mobil. Dia bahkan mendapat paten atas teknologinya. Dan ada rekaman video dirinya mendemonstrasikan sebuah kendaraan kecil yang berjalan hanya dengan bahan bakar air. Tentu saja, ini dianggap sebagai terobosan besar. Dan kalau benar berfungsi, peran minyak bumi bisa langsung tergantikan. Stanley pun sempat menolak tawaran jutaan dolar, dan kabarnya pihak Pentagon pun sempat menunjukkan ketertarikan. Namun, kisah ini kemudian berubah drastis, di mana Stanley digugat karena penipuan, dan pengadilan menyatakan ia telah salah menggambarkan temuannya. Sebagian orang beranggapan, masalahnya bukan pada teknologinya, tapi karena ia tidak tunduk pada aturan yang diinginkan perusahaan besar. Lalu pada tahun 1998, saat makan malam dengan dua investor asal Belgia di sebuah restoran di Ohio, Stanley tiba-tiba berlari keluar sambil memegangi lehernya, dan kemudian roboh. Menurut saudaranya, Stanley sengaja diracun saat itu. Namun penyebab resmi kematiannya dinyatakan sebagai aneurisma otak. Sejak saat itu, tidak ada satupun yang berhasil meniru mesin ciptaan Stanley, dan hingga kini temuan dan kematiannya masih menjadi misteri. Pada tahun 2007, perusahaan otomotif India Tata Motor menandatangani kesepakatan besar dengan insinyur asal Prancis, Guy Negre, bersama perusahaannya Motor Development International, untuk memproduksi mobil yang sepenuhnya bertenaga udara terkompresi. Negre sebenarnya sudah mengembangkan prototipe mobil udara sejak 1997, dan pada 2004, model pertama yang dikenal sebagai Airpod mulai diperkenalkan. Mobil mungil ini bisa melaju sekitar 70 hingga 95 km per jam, dan mampu menempuh jarak 200 km hanya dengan satu tangki udara berkapasitas 175 liter, yang bisa diisi ulang hanya dalam waktu 90 detik. Rencananya, mobil ini akan dipasarkan secara massal di India sekitar tahun 2010 hingga 2011. Tapi pada 2009, Tata Motors mengakui masih ada banyak masalah teknis, di mana mobil ini hanya mampu menempuh jarak sekitar 130 hingga 200 km sebelum harus mengisi ulang tangki udara. Meski terbilang lumayan, tapi jarak ini jelas di bawah jarak tempuh mobil berbahan bakar bensin. Belum lagi, stasiun pengisian udara terkompresi saat itu hampir tidak tersedia,
yang membuat penggunaannya jadi sangat terbatas. Guy Negre sendiri meninggal pada Juni 2016, dan janji bahwa mobil bertenaga udara ini akan dipasarkan luas pada 2020 pun tidak pernah terwujud. Pada tahun 1930-an, ada seorang penemu bernama Royal Raymond Rife yang mengklaim berhasil menciptakan mesin untuk membunuh sel kanker dengan menggunakan frekuensi elektromagnetik. Prinsipnya, tumor bisa dihancurkan dengan gelombang radio tertentu tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Rife bahkan sempat mendemonstrasikan mesinnya kepada dokter dan investor, dan beberapa laporan awal menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tapi tak lama kemudian, laboratoriumnya hancur akibat kebakaran misterius. Salah satu teori menyebutkan bahwa perusahaan farmasi merasa terancam karena teknologi ini berpotensi menghilangkan kebutuhan operasi atau perawatan kanker mahal. Versi resmi menyatakan bahwa bukti yang ada tidak cukup, sehingga dunia medis menolak klaim Rife dan menganggapnya sebagai praktik palsu. Setelah itu, penelitian tentang mesinnya praktis berhenti total. Hingga hari ini, belum ada uji klinis yang benar-benar membuktikan efektivitas alat tersebut. Gagasan tentang mesin yang bisa menghasilkan energi lebih banyak daripada yang dipakai, atau dikenal sebagai free energy, sudah ada sejak lebih dari 1 abad lalu. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Nikola Tesla, yang membangun sebuah menara raksasa di New York bernama Wardenclyffe Tower. Proyek ini sendiri dirancang untuk memancarkan listrik secara nirkabel ke seluruh dunia. Lalu ada Townsend Brown, yang mengklaim menemukan cara mengurangi gravitasi dengan menggunakan piringan bertegangan tinggi. Sementara itu, Henry Moray mengatakan dirinya berhasil membuat sebuah kotak yang bisa menarik listrik langsung dari lingkungan sekitar. Kalau saja salah satu dari penemuan ini benar-benar berfungsi sesuai yang mereka katakan, dunia bisa berubah total. Tapi kenyataannya, setiap kali ada penemuan semacam ini, selalu berakhir dihentikan, dikubur, atau ditertawakan sebagai sains palsu. Menara Tesla pun akhirnya dihancurkan. Penelitian Brown tidak pernah melewati tahap laboratorium, dan perangkat Moray lenyap setelah berkali-kali terjerat masalah hukum. Pada tahun 1920-an, seorang mekanik sekaligus penemu asal Kanada bernama Charles Pogway dikabarkan menciptakan karburator yang mampu membuat mobil menempuh jarak hingga 200 mil per galon atau sekitar 85 km per liter. Lalu di era 70 dan 80-an, seorang penemu lain bernama Tom Ogle mengklaim punya sistem yang bisa menguapkan bahan bakar dengan sangat efisien, sampai mobilnya bisa melaju sekitar 45 km per liter. Kalau benar, ini jelas merupakan sebuah terobosan besar, di mana biaya bahan bakar dan emisi bisa langsung turun drastis hanya dalam semalam. Namun, keduanya sama-sama menghadapi masalah, di mana Ogle sempat mendapat tawaran dari investor, tapi kemudian situasi jadi aneh. Sistem temuannya tidak pernah diproduksi massal, dan orang-orang di sekitarnya bahkan mengatakan Ogle mendapat tekanan untuk menjual patennya atau berhenti bicara. Hingga akhirnya, pada tahun 1981, di usia baru 26 tahun, Ogle ditemukan meninggal akibat overdosis. Namun, orang-orang terdekatnya banyak yang tidak percaya begitu saja. Sementara itu, rancangan asli Pogway juga tiba-tiba menghilang dan tidak pernah ditemukan. Pada tahun 1989, dua ahli kimia bernama Martin Fleischmann dan Stanley Pons mengklaim berhasil melakukan cold fusion. Sederhananya, ini adalah cara menghasilkan energi bersih dalam jumlah besar pada suhu ruangan tanpa butuh reaktor besar atau bahan bakar dalam jumlah banyak. Kalau benar, penemuan ini bisa mengubah dunia yang memberikan energi murah, tak terbatas, tanpa polusi, dan tanpa radiasi. Tapi begitu diumumkan, masalah langsung muncul. Banyak laboratorium lain mencoba meniru eksperimen mereka, namun hasilnya tidak sama.
Sontak saja, banyak yang menganggap temuan ini sebagai penipuan dan klaim palsu. Hingga akhirnya, dana penelitian mereka dicabut, dan baik Pons maupun Fleischmann perlahan menghilang dari sorotan publik. Meski begitu, tidak semua orang percaya bahwa ini hanya eksperimen gagal, di mana mereka justru berpendapat kalau penemuan ini sengaja dikubur. Sebab kalau benar berhasil, cold fusion bisa menghapus kebutuhan dunia akan minyak, batu bara, bahkan tenaga nuklir, sesuatu yang jelas tidak menguntungkan perusahaan energi besar. Itu dia, 10 penemuan canggih yang diduga disembunyikan karena terlalu berbahaya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.